Fenomena adopsi spirit doll alias boneka arwah kini tengah marak di kalangan selebriti. Fenomena tersebut pun memicu beragam pandangan baik secara agama maupun sosial. Awal 2022, publik tanah air dihebohkan dengan fenomena adopsi boneka. Bukan boneka biasa, yang diadopsi ialah boneka arwah atau yang lebih dikenal dengan sebutan spirit doll. Spirit doll disebut-sebut memiliki ritual atau mantra tertentu, sehingga boneka tersebut diisi arwah anak kecil yang dipercaya bisa memberikan keberuntungan bagi orang tua yang mengasuhnya. Fenomena boneka arwah bermula di Thailand pada tahun 2016. Orang-orang mulai ramai mengadopsi boneka yang dinilai memiliki aura supranatural. Di Thailand, boneka arwah ini punya sebutan Luk Tep, yang artinya malaikat anak. Kamu nanti di butik sama Katia, oke? Pokoknya fotonya harus pintar. Di Indonesia sendiri, fenomena spirit doll termasuk hal yang baru. Namun, mengadopsi boneka arwah justru banyak dilakukan oleh selebriti dan beberapa publik figur. Dampaknya, meski sebuah fenomena baru, positioning sebagai publik figur dapat menjadi guru atau digugu dan ditiru masyarakat luas. Sehingga bukan tidak mungkin fenomena spirit doll akan cepat menjamur. Sejumlah selebriti yang mengadopsi spirit doll mengaku mengasuh boneka tersebut seolah seperti anak sendiri. Bahkan sebagian masyarakat ada yang menilai para pengasuh spirit doll seolah memiliki gangguan jiwa. Beberapa pihak dan lembaga terkait pun berkomentar terkait fenomena spirit doll. Majelis Ulama Indonesia dengan tegas menyebut mengadopsi boneka yang diisi makhluk halus hukumnya haram. Sementara itu menurut sosiolog, fenomena memelihara boneka yang saat ini terjadi sebagai wujud kapitalisme kontemporer. Relatif melemah gitu ya, dan kemudian solidaritas kita juga relatif melemah, kohesivitas kita juga relatif melemah, tapi bukan hilang gitu ya. Nah, jadi ketika fenomena itu ditempatkan dalam konteks masyarakat kita yang sekarang gitu, saya lebih melihat ini sebagai sebuah wujud daripada Fenomena boneka arwah kini telah memicu beragam pandangan, baik secara agama maupun sosial. Masyarakat pun dihimbau untuk lebih bijak dalam menyikapi fenomena ini. Apakah fenomena spirit doll atau boneka arwah ini sekedar hobi atau gaya hidup kelas menengah yang kesepian? Sudah bergabung bersama kami psikolog klinis Naomi Ernawati Lestari dan kolektor boneka Maria Festi. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Maria dan Mbak Naomi. Oke, sebentar ya. Halo, selamat malam Mbak Naomi dan Mbak Maria. Ya, nampaknya Mbak Maria Festi, kolektor boneka belum bergabung bersama kami. Kami sapa dulu Mbak Naomi. Mbak Naomi, selamat malam Mbak. Selamat malam. Bisa mendengarkan suara saya dengan jelas Mbak Naomi? Namanya belum mengaktifkan mode suaranya. Nah, ya saya sudah dengar. Mbak Naomi, saya harus masuk ke pertanyaan semacam pilihan lah ya, di antara apa yang mendasari orang mengkoleksi boneka arwah. 1, apakah ini hobi? 2, apakah ini sensasi? 3, apakah ini halusinasi? Yang mana menurut Anda? Oke, untuk bilang itu sensasi ataupun itu halusinasi, saya nggak bisa mengatakan itu. Tapi mungkin berawal dari hobi, dan ini kan sesuatu yang lagi trending ya saat ini ya. Sehingga ketika sesuatu lagi trending, banyak orang yang jadi mengikuti, gitu sih. Oke, jadi hanya dasar ikut-ikutan saja menurut Anda? Bahwa disebutkan ada alasan lain di balik ini? Soal keberuntungan, soal yang lain-lain lah, lebih dalam. Anda melihatnya itu bisa dijadikan alasan? Bisa saja gitu, kebutuhan untuk memelihara itu, ini kan sebenarnya banyak yang menganggap boneka ini seperti anak ya. Jadi mungkin menyalurkan kebutuhan untuk memelihara, merawat, itu kan sebenarnya kebutuhan dasar manusia gitu. Jadi dia punya keinginan untuk memelihara, merawat generasi yang baru gitu.
dan bisa juga sebagai nemenin dia supaya misalnya merasa tidak kesepian. Sebentar, seperti Mbak Naomi, kalau Anda sebut kebutuhan untuk memelihara, artinya ini kecenderungan lebih banyak dimiliki atau keinginan dari orang-orang yang merasa kesepian? Tidak harus dari orang yang merasa kesepian, karena sebenarnya kebutuhan merawat atau memelihara itu tidak harus dari orang yang merasa kesepian. Setiap orang punya kebutuhan untuk memelihara, tapi bisa beda-beda. Ada yang memelihara anak sendiri, ada yang memelihara tanaman, ada yang memelihara hewan peliharaan gitu. Cuman ini jadinya memelihara boneka gitu. Perbedaannya adalah jika misalnya dia menganggap bahwa boneka itu adalah makhluk hidup, sehingga dia menganggap bahwa ini adalah makhluk hidup yang bisa komunikasi dua arah, lalu jadi mengaburkan realitanya, realita antara bahwa ini adalah sebenarnya benda mati tapi dianggap hidup gitu. Ini baru kita bilang ada penyimpangan gitu. Oke, kita coba dapat perspektif lain dari kolektor boneka, Mbak Maria Vesti, yang disebutkan sudah bergabung bersama dengan kita. Halo Mbak Maria. Halo, selamat malam. Ya, Mbak Maria, saya mau pastikan satu hal. Anda kolektor boneka, apakah termasuk yang disebut boneka arwah juga? Jadi gini, saya pribadi adalah seorang kolektor doll ya, di mana ini bagi saya aja sih, di mana saya itu harus namanya kolektor boneka, saya harus punya semua boneka, termasuk saya kan ada porcelain doll gitu kan dari berbagai macam negara gitu kan. Nah, karena saya begitu cintanya sama boneka, karena memang saya suka aja mengoleksi itu, saya taruh pajang di lemari kaca gitu kan. Nah, saya penasaran yang namanya dengan spirit doll itu gitu kan. Nah, saya punya spirit doll, saya punya. Nah, tapi ya kalau saya menganggap mereka itu, karena pertama saya memang penasaran ya, sepenasaran itu gitu. Tapi saya punya bukan berarti saya kayak memelihara kayak sebagai anak. Sebentar Mbak Maria, gitu. Ini agar bisa diterima dengan akal penjelasannya. Anda sebutkan Anda punya boneka arwah. Ini dibeli atau tadi boneka yang biasa aja dipajang lama-lama terus Anda menduga bahwa ada arwah di sana? Bukan. Jadi gini loh, saya penasaran karena di luar sana ternyata memang ada katanya yang namanya boneka arwah, spirit doll. Nah, that's why saya punya gitu. Saya membeli dengan sengaja boneka arwah itu, gitu. Seperti itu. Jadi sengaja dibeli itu ya? Tadinya bukan koleksi pribadi. Nah, ya saya itu koleksi pribadi saya untuk dijadikan koleksi. Dijadikan that's why koleksi. saya beli, itu masuknya ke koleksi saya. Yang ingin saya tahu sebetulnya apa bedanya boneka yang biasa dimainkan oleh anak-anak kecil gitu dengan boneka arwah tadi yang Anda dapatkan tadi, Anda koleksi? Nah, itu kan mungkin seperti Mbak Naomi bilang ya tadi ya, mungkin kebutuhan tergantung kebutuhan orang masing-masing gitu kan. Kalau saya sendiri pribadi, saya melihat spirit doll itu ya menurut saya sih ya biasa aja. Pertama, saya tidak bisa berkomunikasi dengan arwah ya gitu kan. Tapi saya ya biasa aja, saya kayak menganggap mereka hanya boneka aja gitu loh. Jadi yang katanya ada ngasih offering ya, kayak ngasih minum atau apa gitu. Kalau saya sih tidak membiasakan mereka kayak ngasih offering ya, kayak orang-orang di luar sana gitu. Saya sih enggak ya. Cuman kalau dibilang saya punya spirit doll, saya punya. Sayangnya saya lagi nggak di rumah ya. Karena saya lagi di luar kota, mungkin misalnya kalau kebetulan saya lagi di rumah, saya akan nunjukin gitu. Lalu bedanya apa? Kalau misalnya Anda sebutkan sama perlakuannya terhadap boneka-boneka lain, terus ternyata Anda punya koleksi boneka arwah itu, lantas bedanya di mana? Bedanya itu kan kalau spirit doll itu ya memang beda sama boneka saya yang biasa. Saya beli boneka kosongan itu kan memang udah saya beli dari toko atau vintage store gitu kan. Nah, kalau ini kan saya membeli itu kan dari pemblasernya. Ada yang memblessingkan boneka itu gitu kan. Cuman kan dari ya udah sih, so far sih biasa aja ya. Katanya memang harus ada kasih offering kayak susu atau makanan gitu kan. Tapi ya lah, saya menghormati budaya yang ada yang Mbak Maria, yang mereka lebih paham itu. Saya akan bertanya
bagaimana kemudian hubungan Anda dengan boneka ini yang mempengaruhi terhadap kehidupan Anda? Karena kan ini disebutkan bahwa ini memberikan semacam pengaruh baik lah atau semacam sugesti dan lain sebagainya. Saya nggak tahu ini benar atau enggak. Makanya saya harus pastikan kepada Anda. Apakah berpengaruh nih yang namanya spirit doll, boneka arwah, entah apapun namanya ini terhadap kehidupan Anda secara personal atau hubungan Anda dengan orang lain, atau jangan-jangan seperti yang disebutkan orang luar, keberuntungan? Nggak ada sih ya, nggak ada sesuatu hal yang gimana, nggak ada sih. Ke saya nggak tahu ya, mungkin beda-beda orang. Ya kalau ke saya sih ya biasa aja gitu kan. Saya malah baca di luaran sana apa katanya untuk inilah untuk itu, enggak sih, biasa aja. Oke. Saya ke Mbak Nomi. Mbak Nomi, Anda mengerti apa yang dijelaskan? Saya masih garuk-garuk kepala. Jadi kalau saya lihat dari Mbak Maria sendiri punya spirit doll, cuman memang memperlakukan boneka spirit doll-nya ini seperti boneka lain ya, tidak menjadikan ini spesial ataupun tidak menjadikan ini anak atau berkomunikasi gitu. Ini mungkin bedanya dengan orang-orang lain yang akhirnya menjadikan spirit doll ini sebagai ya itu tadi, menjadikan ini anak, dianggap seperti makhluk hidup gitu. Nah itu kalau kan balik lagi ya, tergantung koleksi aja ya. Iya, jadi kan balik lagi itu kan tergantung orang pribadi orang tersendiri gitu kan. Ada yang memperlakukan seperti anak ya kan, terus ya pokoknya so spesial gitu, something spesial, menganggap itu anak beneran atau apa gitu kan ya. Saya kok menangkap ada unsur mistis di balik itu. Betulkah Anda menangkap nuansa yang sama, Mbak Nomi? Iya, kalau dilihat ini sepertinya ada mediator yang memasuki arwah ya. Gitu. Cuman saya nggak tahu apakah peran dimasukin arwah ini terhadap boneka ini jadinya seperti apa, tuh saya kurang jelas, karena kalau dilihat sepertinya bonekanya tetap seperti boneka gitu ya, tidak berkomunikasi, tidak bisa bergerak gitu. Jadi tapi kan fenomena orang Indonesia tuh suka ya segala sesuatu yang spiritual, gaib gitu. Makanya ketika ada spirit doll ini akhirnya jadi cepat sekali jadi viral, karena ini fenomena yang cukup disukai oleh orang Indonesia. Bicara soal viral, kita coba terawang sisi baiknya bahwa ini bisa mendongkrak ekonomi kreatif mereka yang menciptakan boneka ataupun doll, ya baik-baik saja. Tapi kok saya menangkap kalau dikaitkan dengan mistis, kalau saya mau beli boneka buat bayi saya atau anak-anak di luar sana sebagai kado, kok jadi malah kita agak sedikit khawatir ya kaitan dengan spirit doll ini. Bagaimana Anda melihatnya, Mbak Nomi? Seperti segala sesuatu yang viral, sebenarnya kan butuh effort, butuh usaha untuk menjadikan ini lebih long lasting ya, gitu. Tapi biasanya yang viral akan tergantikan dengan yang viral lain, gitu. Jadi kemudian apakah ini akan menetap lalu semua orang akan membeli, lalu ini akan jangka panjang? Saya meragukannya, gitu. Kemungkinan yang viral itu akan cepat berganti, gitu. Karena toh kalau dilihat juga ini karena ngetren di kalangan artis, jadi banyak yang adopsi bonekanya gitu. Tapi kan berbeda misalnya dengan Mbak Maria yang memang kolektor boneka yang singkatnya Anda menduga akan meredup nantinya dengan sendirinya, begitu ya? Saya menduganya seperti itu, kecuali memang orang itu adalah kolektor yang akan bisa Mbak Nomi, saya masuk soal bahwa kita kan hidup dalam adab dan etika yang dibangun dari norma-norma agama. Ini agak subjektif dan bias sebetulnya saya bawa pembahasan ini, tapi memang betul kita hidup dan negara mengakui itu, negara ketuhanan yang Maha Esa ya. Makanya saya harus tanya, apakah bisa berdampingan sebetulnya? Ada akidah, ada aturan dalam agama yang mengatur kita untuk bagaimana memperlakukan benda-benda mati, termasuk untuk dalam tanda kutip tidak mengkultuskan satu benda mati begitu. Anda melihatnya apakah ini bisa berdampingan antara hobi, sensasi atau apapun namanya dengan akidah agama? Kalau ngomongin agama, saya tidak expert di situ, jadi saya tidak bisa ngomongin seperti itu. Tapi yang bisa saya tekankan adalah kalau pemilik bonekanya tidak bisa membedakan realita lagi bahwa ini tuh boneka, bukan benda hidup. Ini perlu jadi signs bahwa dia mulai mengalami gangguan atau masalah. Ditambah lagi misalnya ketika tidak ada bonekanya dia merasa cemas, panik, kualitas hidupnya terganggu, itu sudah mengarah ke gangguan seperti itu. Itu mengarah ke gangguan. Saya kembali ke Mbak Maria. Mbak Maria, Anda pernah merasa
didiskreditkan atau apalah istilahnya dijelek-jelekin oleh orang di luar sana karena mengoleksi boneka termasuk spirit doll itu? Ya mungkin kalau orang itu yang macem-macem ya. Saya juga ada yang bilang kayaknya misalnya kamu tuh aneh banget ya gitu kan, koleksi doll, terus ada spirit doll juga gitu kan. Ya memang tampaknya aneh sih ya, tapi ya kenyataannya memang biasa aja, karena balik lagi itu bagaimana cara kita memperlakukan si boneka itu tersebut gitu kan. Ada orang itu beda-beda lah, ada yang lebay, ada seolah-olah itu anak hidup atau gimana gitu. Jadi ya kalau saya sih ya biasa aja, biarin aja, orang berpikiran apa ya terserah gitu. Oke. Jadi Gitu Anda sih. pribadi sebagai seorang kolektor boneka termasuk spirit doll itu juga melihat orang yang memperlakukan boneka layaknya hidup itu berlebihan juga ya? Iya, menurut saya sih berlebihan. Kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu juga deh. Ya, saya pribadi sih saya kayak kan gitu ya. tanya anggapan pribadi Anda, sah-sah saja Anda menjawab demikian. Iya, ya menurut saya sih janganlah lebay kayak gitu kan. Ya bagaimanapun ya itu kan boneka, terlepas dari ada spiritnya atau enggak gitu kan. Ya kita kan manusia ya yang masih punya akal dan pikiran yang normal aja sih, gitu aja. Nah, oke. Terakhir, akan sejauh apa tren ini bertahan di tengah media sosial yang begitu cepat saat ini dan juga trennya ini ikut dipopulerkan oleh publik figur? Akankah banyak orang yang nanti mengikuti untuk mengadopsi spirit doll ini? Menurut saya, Iya. ya kalau menurut saya orang Indonesia itu kan memang suka sekali dengan sesuatu hal yang trending, selalu penasaran. Ya menurut saya sih pasti akan semakin meningkat dan iya semakin banyak sih. Kalau komunitasnya itu ya saya lihat tuh banyak loh, banyak sekali di luar sana, benar deh gitu. Oke. Selama itu bisa mendongkrak ekonomi bagi usaha kreatif pecinta boneka ataupun orang yang membuat boneka, sah-sah saja sih. Dan saya pikir kalau dibawa ke urusan-urusan lain, nah di situ baru kita ada di ruang perdebatan. Tapi saya kembalikan kepada penilaian orang masing-masing. Terima kasih Mbak Maria dan terima kasih juga Mbak Naomi sudah berbincang bersama kami. Pemirsa, mayat perempuan tanpa berbusana ditemukan di bantaran sungai Bendungan Karangdoro, Banyuwangi, Jawa Timur. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasi saat lagi bukan.